Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di hadis 59, hadis tentang penjelasan sunnah rawatib. Ada dua hadis dibawakan oleh mu'alif. Loh, belum sampai sini dah. Hadis ketiga, keutamaan salat berjamaah. An Abi Hurairah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, hadis 57 ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asqalu salati 'alal munafikin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salatu al-isya'i wa salatul fajri, itu salat isya dan salat subuh. Orang munafik di sini maksudnya nifak munafik yang besar, nifak i'tiqadi, nifak yang diancam oleh Allah dengan di bawah kerak neraka jahanam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi bukan nifak amali, karena nifak ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi konsekuensinya keluar dari Islam. Artinya mereka yang menampakkan keimanan, menampakkan Islam, menampakkan amal, menampakkan kebaikan, namun mereka menyembunyikan kekufuran. Dan di antara tujuan orang-orang munafik adalah agar bisa hidup aman di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi dengan bersyahadat aman, dijamin halal, dijamin yakni haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, tidak boleh diperangi. Maka orang-orang munafik di zaman Rasulullah, tujuan mereka adalah dalam rangka untuk mencari aman. Dan ini menunjukkan berarti orang munafik itu mereka beribadah kepada Allah, salat, mereka bahkan disebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka juga berzikir namun sedikit zikirnya. Baik. Dua solat ini, solat isya dan solat subuh. Kenapa? Karena solat isya, solat subuh, solat yang dilakukan pada saat sepi dari pandangan manusia, di waktu malam. Karena orang munafik solatnya karena riya, ingin dilihat orang. Maka ketika solatnya solat isya, solat subuh, maka mereka terasa berat, malas. Lalu kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui ma fihima, apa yang ada pada kedua solat tersebut, yakni ay minal ajr, yakni berupa pahala. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin di sini, ma fihima ay minas sawabi fi fi'lihima ma'al jamaah, yakni berupa pahala dalam melakukannya dua solat itu berjamaah bersama kaum muslimin. La atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatangi ke masjid salat isya, salat subuh, walau habwa, walaupun dengan cara habwa. Habwa itu artinya merangkak, yakni al-masyu 'alal aidi war rukab, jalan dengan tangan dan lutut ya. Kayak bayi yang baru mau, bayi sebelum berdiri itu kan apa dulu? Nah itu dia habwa. Sebagian ulama menafsirkan habwa itu bukan begitu. Ini penafsiran Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi penafsiran Syekh Utsaimin rahimahullah, habwa itu al-masyu 'alal aidi wa rukab,
Jadi berjalan tangan dan lutut. Adapun sebagian mengatakan al-habwa itu ngesot, berjalan dengan bokongnya ngesot. Wallahu alam apa yang dimaksud habwa yang ini yang kuat insyaallah seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Taib. Walaqad hamamtu, dan sungguh kata Nabi, aku berkeinginan an amuru bis shalah, untuk memerintahkan orang-orang salat. Yani Rasulnya enggak mau jadi imam. Rasul berkeinginan berangan-angan. Karena selama ini kan Rasul jadi imam terus. Berkeinginan suatu kali ini Nabi perintahkan orang untuk salat, fatuqamu, ya. Kemudian dikumandangkan iqamah, thumma amara rajulan fayusalli bin nas, lalu aku perintahkan satu orang wakil mengimami manusia. Mewakili Rasul maksudnya. Nah, Rasulnya mau kemana? Rasulnya summa antaliq ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab. Lalu aku pergi bersama beberapa orang sambil membawa kayu bakar. Ila qaumin, kepada orang-orang kaum la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri salat jamaah. Untuk apa Rasul bawa kayu bakar sama orang-orang? Berkeinginan Rasul fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, untuk membakar rumah-rumah mereka dengan api. Namun enggak terlaksana dan memang tidak dilakukan oleh Rasul. Namun keinginan Rasul untuk membakar rumah yang tidak sholat jamaah menunjukkan betapa besarnya tentang kedudukan sholat berjamaah. Taibnya kita ambil faedah dari hadis ini para jamaah sekalian. Maudhu'ul hadis, Syekh mengatakan maudhu'ul hadis. Maudhu' hadis di sini apa? Bayanu hukmi sholatil jamaah, penjelasan tentang hukum sholat jamaah. Ya. Lalu Syekh mengatakan di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asqalu shalah, maksud dari salat yang paling berat, yakni asyadduha thuqlan wal muradu bi salati salawati kulliha. Salat yang paling berat, salat di sini maksudnya ya semua salat berat bagi orang munafik. Ya. Semua salat, sebab Allah mengatakan wa idza qamu ila shalah, umum. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Jadi secara umum orang munafik berat untuk salat. Ya. Lalu alal munafikin, atas orang munafik. Apa definisi nifaq atau munafik? Saya mengatakan di sini alladzina yudhiruna annahum muslimuna wa hum kuffar. Ini orang yang menampakkan dia adalah seorang atau orang-orang Islam, namun hakikatnya mereka orang kafir. Kata para ulama, nifaq itu yudhiru al-khairi wal islami wal imani wa yubtinul kufra. Ini yudhiru, mereka menampakkan iman, menampakkan Islam, menampakkan al-khair, kebaikan. Wa yubtinu, namun mereka menyembunyikan al-kufra, kekufuran. Yani hatinya kufur namun lisannya iman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi lisan mereka mengatakan iman. Maka definisi iman menurut ahli sunnah bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan, ucapan lisan tok, keyakinan hati tok saja, tapi amal. Ini menurut ahli sunnah. Adapun menurut kaum yang menyimpang dalam konsep iman, diantaranya kaum murji'ah, kata murji'ah iman itu cukup dengan mengucapkan kalimah syahadat, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah dikatakan mukmin. Walau lam yusaddiqu biqalbih, walaupun enggak membenarkan dengan hatinya. Taib. Walau ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, yang maksudnya ilmu imanin wa yakin, ilmu maksudnya di sini tentang keimanan dan keyakinan. Orang munafik ini kalau memang dia betul-betul mengetahui, yakin atas kebenaran Islam, tentu mereka akan mendatangi salat tersebut. Kata Nabi, ma fihi ma ay minas thawab,
pahala dari kedua salat tersebut akan mendatangi walau habwa, walaupun merangka, yakni walaupun datang dengan cara merangka. Taib. Kita ambil beberapa faedah jemaah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa semua salat, anna kulla salawat saqilatun 'alal munafiqina. Semua salat berat bagi orang munafik, namun asqaluhuma atau asqaluha, yang paling lebih berat lagi salat apa? Salat al-fajr wa al-isya. Ya. Terus keutamaan kedua salat ini jemaah, salat al-isya wal fajr. Yaitu apa keutamaannya? Orang yang salat isya, salat subuh, menjaganya di masjid berjamaah, berarti menunjukkan dia terbebas dari sifat kemunafikan, karena dia salat yang paling berat bagi orang munafik. Maka keutamaan orang yang menjaga salat isya, salat subuh senantiasa di masjid, ini adalah amanun minan nifaq, ini tanda keamanan seorang dari kemunafikan. Ya. Kemudian apa keistimewaan salat ini jemaah? Kok disebutkan ya secara khusus ada keistimewaan dua salat ini? Beberapa kekhususan salat isya, salat subuh. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan apa? Aman dari kemunafikan. Yang kedua, kata Nabi, "Lau ya'lamun ma fihima." Berarti menunjukkan dua salat ini ajrun kabir. Pahalanya sangat besar sekali. Seandainya mereka tahu betapa besarnya pahala, berarti menunjukkan pahalanya besar dibanding salat-salat yang lain. Yang ketiga jemaah, orang yang menjaga dua salat ini, salat subuh berjamaah di masjid dengan salat isya berjamaah di masjid, maka mendapatkan pahala seperti pahala tahajud. Dalam hadis, man sholal isya fi jamaah, siapa yang salat isya namun syaratnya jamaah di masjid, faka'annama qama nisfa lail, maka seperti salat tahajud separuh malam. Separuh malam itu dari bada isya sampai jam 11. Dia seperti salat terus-terusan tidak henti. Lalu man sholat subha fi jamaah, namun yang salat subuh sampai berjamaah dengan berjamaah, faka'annama sholat laila kullahu. Kalau salat isya kalau salat subuh, maka pahala seperti tahajud semalam suntuk. Jadi isyanya separuh malam itu dapat pahala jemaah ya. Menunjukkan pahala tahajud, menunjukkan berarti keutamaan salat tahajudnya. Lawang salat subuhnya, salat isyanya seperti tahajud, berarti tahajudnya lebih utama lagi. Maksudnya dalam hal pahala, salat tahajud berarti sebuah salat yang sangat mulia. Nah, kemudian di antara sifat-sifat munafik jemaah yang lainnya selain daripada berat salat isya, salat subuh sehingga mereka meninggalkan salat isya, salat subuh, maka di antara sifat-sifat munafikin yang lain, yang pertama qillatu dzikrillah. Yang pertama, sedikit sekali mereka zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Berarti orang-orang munafik suka zikir namun zikirnya kurang banyak. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang tidak pernah berzikir? Yang kedua, sifat munafik al-kasal anis shalah, malas melakukan salat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri salat, berdiri dengan malas. Yang ketiga, arya. Sifat munafik ingin dilihat orang kalau beribadah. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka melihat, yakni ingin dilihat oleh manusia, yang ingin dipuji oleh manusia, ya, dan tidak berzikir kecuali sedikit. Di antara sifat munafik yang lain al-kadzib. Al-kadzib
wa ikhlaful wa'di, al-kadzib, suka dusta dan suka ingkar janji. Maka jika ada orang Islam melakukan ini, dia tetap pada keislamannya, namun dia melakukan amalan-amalan kemunafikan. Tidak keluar dari Islam, tidak, tapi dia melakukan amalan-amalan kemunafikan. Sebagaimana kata Nabi, ayatul munafik salasun, tanda-tanda munafik itu 3, idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia bicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji ingkar janji, wa idza tumina khan, kalau diamanahi khianat, korupsi. Jadi koruptor itu sifat kemunafikan. Jadi koruptor itu, ikhwan, koruptor itu bukan pencuri sebenarnya. Karena pencuri itu adalah mengambil yang memang sudah di tempatnya dikunci. Jadi pencuri, definisi pencuri itu mengambil hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan di tempatnya yang terkunci, terjaga. Adapun kalau koruptor itu dikasih kuncinya kan, lacinya dia buka sendiri, ya bukan pencuri, tapi dia apa? Pengkhianat terhadap amanah. Diamanahi uang lalu dia gunakan. Nah, itu koruptor begitu. Makanya hukuman koruptor itu tidak potong tangan, tapi terserah, mau potong leher juga boleh. Terserah, pokoknya diserahkan kepada penguasa. Kalau sudah merajalela memang terserah penguasa. Takzir, hukuman takzir. Ini yang menetapkan hukuman itu penguasa. Mau penjara mau apa terserah. Dan dia bukan pencuri. Kalau pencuri itu ditetapkan nisab curian berapa? Rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram 1/4. Nah, 1/4 dari 4 gram 1/4 itu sudah kena nisab, dipotong tangan. Sekitar 700.000 jemaah. Kalau emas itu 5, iya betul tidak? Kalau emas berapa? Nah, sekitar itulah. 700.000 potong tangan. Berarti di bawah 700.000 belum. Maka kalau maling telur ayam 1 biji, oh jangan potong tangan. Telur ayam, berapa telur ayam harganya? Sendal, potong tangan tidak? Tergantung sendalnya nih. Sendalnya 1 juta. Ya. Ini sendal merek-merek anu kan. Cuma ini sendal jepit ya. Terus syarat yang kedua, mencuri itu di tempatnya, tempat penyimpanannya. Jadi kalau mencurinya itu di tempat, maksudnya di pinggir embong, ya ndak potong tangan. Jadi syaratnya itu an yasriqa min hirsihi, mencuri dari tempatnya. Kalau curi mobil dari garasinya. Kalau curi uang dari tempatnya, dari berangkasnya. Kalau curi emas dari tempatnya. Kalau nyolong emas di pagar lagi pakai kresek hitam, tidak ada potong tangan, karena yang salah yang naro. Ya, salah sendiri naruh emas dikeresekin di pagar, dicolong ya wis. Mencuri motor di pinggir jalan, nggak dikunci lagi, ya nggak potong tangan, karena. Tapi al-hirz, mohon perhatian, al-hirz ini dikembalikan kepada urf, kepada adat kebiasaan. Kalau di Saudi Arabia, orang Saudi nggak pada punya garasi. Orang Saudi jarang punya garasi. Jadi mobil disimpan di mana? Di pinggir jalan. Nah, kalau nyolong di pinggir jalannya di Saudi, kena itu. Tapi kalau di Indonesia, ma'rufnya di mana? Di garasi. Jadi off ya. Seperti urufnya di Saudi, adat kebiasaan Saudi itu, kalau mencuri barang-barang dagangan, kalau di Saudi cukup ditutup dengan terpal, lalu ditinggal. Nah, itu sudah termasuk hirz, itu adatnya begitu. Di kita nggak boleh begitu, karena di kita harus dikunci. Kalau cuma ditutup terpal dicuri, ya salah sendiri berarti. Karena adat kita dimasukin ke dalam toko, dikunci tokonya, bahkan didobel, di rolling door lagi, besi lagi pintunya kan gitu. Nah, kalau di luar, jadi beda adat. Di Saudi begitu, Pak. Di Saudi kan kalau orang sholat ya, ditinggalkan barang, itu sudah termasuk aman itu. Maka mencurinya kena hukuman. Terus syarat yang ketiga, pencuri itu dihukum apabila tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat. Jadi ditanya alasan mencuri apa?
Kalau alasan mencuri memang nagih utang, nah berarti ini syubhat ini. Maka enggak boleh dipotong tangannya. Misalnya karyawan mencuri uang dari bosnya 2 juta, nyolong. Cuman maksud karyawan ini karena si bos ini gaji dia yang 2 juta enggak dikasih-kasih sudah setahun, ditahan-tahan enggak dikasih-kasih. Maka maksud si pencuri ini apa? Nagih utang. Nah ini nggak boleh dipotong tangan ini. Jelas ya, karena dia berarti niat mencuri karena ada syubhat tadi. Dia tujuannya apa? Mengambil hak dia. Nah, nggak boleh potong tangan itu. Jelas ya. Baik, makanya bedakan antara berkhianat ya, dengan mencuri. Baik. Kemudian sifat munafik al-amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf. Dibalik Allah berfirman al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Suka nyuruh yang jelek-jelek, suka melarang yang baik-baik. Jadi dibalik ini sifat-sifat orang munafik. Kemudian adamul fiqhi fid din, tidak mau belajar agama sehingga dia tidak paham agama. Allah mengatakan walakinal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak paham, tidak memahami. Nah, al-ihtimam bidhahir wa ihmalul batin. Orang munafik itu sifat berikutnya apa? Memperhatikan perkara-perkara zahir tapi melalaikan hal-hal batin. Karena Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau lihat jasad orang-orang munafik itu kalian takjub. Karena mereka memang mementingkan berdandan, bergaya, urusan zahir, namun batin mereka tidak memperhatikan, melalaikannya. Maka kita sebagai muslim tidak boleh bersikap seperti itu. Yani kalau kita lahir batin kita perbaiki, dan yang paling penting batin. Karena Allah mengatakan atau Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat rupa, jasad, tapi Allah lihat apa? Hati. Orang munafik dibalik jasad yang diperhatikan, zahir yang diperhatikan, penampilan yang diperhatikan. Taib. Kemudian hadis ini menunjukkan ikhwan bin azakumullah tentang penguat terhadap wajibnya salat berjamaah. Wajibnya salat berjamaah, dan ada khilaf ulama ya. Ada khilaf ulama tentang masalah ini. Kalau dalam madhab dalam madhab Hambali itu wajibnya wajib ain. Dan itu yang kuat di antara pendapat. Kemudian kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah. Kemudian dalam mazhab Al-Dhahiri hukumnya syarat, salat berjamaah itu. Namun yang rajih salat berjamaah hukumnya wajib. Taib. Kita masuk hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'adzanat atau idza sta'dzanat, apabila ista'dzanat, apabila minta izin, ahadakum kepada kalian, imra'atuhu, istrinya. Jadi yang minta izin istrinya, salah seorang dari kalian, kata Nabi, ilal masjidi, untuk berangkat ke masjid, fala yamna, maka jangan, fala yamnaha, jangan dilarang. Ini harus diizinkan. Taib. Qala, lalu qala di sini rawi. Qala faqala Bilal bin Abdullah, lalu berkatalah Bilal bin Abdullah. Ini yang meriwayatkan kan Abdullah bin Umar, jemaah. Jadi kata Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, apabila salah seorang istri kalian minta izin ke masjid, jangan dilarang, izinkan ke masjid. Lalu putranya Abdullah bin Umar yang bernama Bilal,
Jadi Bilal ini cucunya Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Jadi Bilal bin Abdullah bin Umar. Bilal, lihat para sahabat sendiri jamaah menamakan putranya yakni Bilal, padahal Bilal itu budak. Namun karena saleh tidak masalah. Jadi yang penting nama orang saleh, jadi semoga kita dengan diberi nama anak kita dengan nama itu berharap kesolehan seperti yang diberi namanya Bilal. Ya. Maka nama-nama sahabat, nama para nabi, para rasul kita dahulukan. Baru setelah itu nama-nama yang baik maknanya. Boleh, jamaah tidak terlarang memberi nama dengan nama kaum, nama bahasa daerah seperti Joko, Bejo, itu tidak masalah. Selamat. Namun utamakan dulu nama-nama yang syar'i, yaitu nama-nama para nabi, nama Allah dulu, nama-nama Allah yang dinisbatkan dengan penghambaan, Abdullah, Abdurrahman, baru kemudian nama nabi, nama rasul, nama para sahabat. Berkata Bilal bin Abdullah, yakni putranya Abdullah bin Umar, wallahi lanamna'ahun atau wallahi lanamna'uhunna, demi Allah aku akan melarang mereka. Jadi kata Nabi, izinkan ya istri-istri kalian kalau minta izin ke masjid, jangan dilarang kalau dia minta izin. Tapi Bilal karena kecemburuannya jemaah, jadi Bilal ini bukan berniat menentang sabda Rasul sebenarnya, tapi Bilal ini mengatakan demikian dalam rangka betapa cemburunya dia melihat para wanita keluar rumah. Bagaimana dengan kalau Bilal ini melihat wanita-wanita zaman sekarang? Jadi karena cemburunya, jadi tidak rela wanita berbondong-bondong dia ke masjid, keluar rumah maknanya. Maka kata Bilal, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah kami akan larang mereka. Qal kata rawi, fa aqbala alaihi Abdullah, lalu Abdullah bin Umar, bapaknya Abdullah bin Umar marah, dia berbalik arah kepada Bilal putranya tadi. Marah Abdullah bin Umar. Fatasabbahu sabban sayyi'an, sehingga Abdullah bin Umar mencelanya, ya mencacinya, dimakinya putranya ini oleh Abdullah bin Umar, yaitu Bilal, dicacinya, dimakinya dengan cacian yang sayyi'ah, yang buruk sekali. Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat, enggak pernah aku mendengar, kata rawi, enggak pernah aku mendengar cacian seburuk itu. Kenapa demikian hebatnya Abdullah bin Umar mencaci anaknya, padahal juga niatnya anaknya ini baik. Nah, di sini jemaah, niat baik saja tidak cukup. Bilal itu baik niatnya, dia bukan berarti menentang Rasul niatnya, tapi niatnya apa? Cemburu. Mosok rek wanita-wanita kita keluar rumah, itu Bilal. Namun Ibnu Umar marah besar karena apa? Karena walaupun niatnya baik, tapi ini bentuk penentangan terhadap sabda Rasul. Demikian ta'zimnya Ibnu Umar terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Umar mengatakan kepada putranya, wa qala ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wallahi la namna'hun, aku kabarkan hadis dari Rasul di mana Rasul melarang, di mana Rasul memerintahkan untuk memberi izin, jangan dilarang, sementara engkau mengatakan akan melarang. Wa fi lafadz, dalam lafadz yang lain, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan dilarang budak-budak perempuan kalian untuk minta izin ke masjid-masjidnya Allah. Baik, mana segi pembahasan kita di sini, ikhwan, terkait tentang salat berjamaah? Di sini menunjukkan tentang hukum man'ir rajul imra'atahu, hukum seorang laki-laki melarang istrinya min huduril jamaah fil masjid, apabila istrinya minta izin mau salat berjamaah di masjid. Apa hukumnya? Hukumnya enggak boleh. Namun tentu para jamaah, memberi izin itu tentu dengan syarat, ya. Memberi izin tersebut dengan syarat. Jadi kalau ada pelanggaran, maka suami tadi tetap wajib melarang. Jadi istrinya pergi ke masjid tapi dengan tabaruj, auratnya terbuka, maka
hal seperti itu tetap harus dilarang. Taib. Jadi hadir ke masjid boleh dengan beberapa syarat. Kita bahas dulu beberapa faedah dari hadis ini jemaah. Yang pertama, hadis ini nahar rajul an yamna' imratahu idza sta'dzanathu bil khuruj lil masjid. Hadis menunjukkan larangan ya bagi laki-laki untuk mencegah atau melarang istrinya bila minta izin ke masjid. Yani maksudnya jangan dilarang, harus berizin. Dan ikhtilaf ulama tentang ini larangan ini ya, yani suami melarang menahan-nahan itu enaknya. Bahasanya kan suami melarang untuk melarang, kan gitu repot aja ini. Melarang untuk melarang, kan repot. Jadi yang benar apa? Suami dilarang melarang. Jangan tidak makan. Ojo sampai tidak makan. Berarti apa? Nyuruh apa itu jemaah? Jangan tidak makan loh. Berarti nyuruh makan. Sama kayak gini. Jadi suami dilarang melarang istri kalau minta izin ke masjid. Berarti apa intinya? Harus memberi izin. Nah, khilaf ulama tentang hukum larangan ini, apakah haram atau makruh? Yani haram suami menahan-nahan istri yang minta izin ke masjid, atau makruh bagi suami menahan-nahan istrinya yang minta izin ke masjid. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, an-nahyu hadza lil karahah. Katanya pendapat pertama ini, larangan Nabi ini kepada para suami yang melarang-larang istri ke masjid ketika minta izin. Ketika minta izin loh. Kalau nggak minta izin jangan antum suruh-suruh. Ayo deh masjid deh. Jangan, nggak usah, karena afdolnya di mana? Afdolnya di mana? Di rumah. Namun jika dia minta izin karena mungkin ingin ta'lim ke masjid, ingin sholat berjamaah di masjid karena imamnya enak bacaannya, tambah khusyuk kalau imam itu indah bacaannya daripada di rumah kurang khusyuk misalnya, maka minta izin seperti itu. Ini ada hukum jangan melarang. Namun apakah haram atau makruh? Pendapat pertama makruh saja, tidak sampai haram. Pendapat yang kedua, an-nahyu lit tahrim. Larangan ini ya haram karena hukum asal larangan apa? Haram. Dan yang roji wallahu alam, yang roji pendapat kedua ini. Jadi haram. Haram ya kita sebagai seorang suami tidak mengizinkan istri ke masjid yang si istri tadi minta izin untuk ke masjid, namun dengan syarat tadi akan kita bahas nanti apa syaratnya ya. Maka haram bagi para wali, haram bagi para suami untuk melarang-larang, mencegah-cegah istrinya atau putrinya yang mau ke masjid, dilarang, tidak boleh jemaah, dengan syarat dia minta izin. Taib. Namun tentunya tadi solat seorang wanita yang afdal di mana? Di rumahnya, itu sudah ma'ruf kita dengan dalil-dalil yang lain. Afdhalus shalah, la, kata Nabi, la tamna'u imallim masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang istri-istri kalian. La tamna'u, jangan kalian larang istri-istri kalian al-masajid, untuk berangkat ke masjid, wa buyutuhunna, namun rumah-rumah mereka khairun lahunna, lebih afdal daripada masjid ya. Makanya syarat khurujul mar'ah lil masjid, yang pertama syaratnya ada mutatayyib, tidak pakai minyak wangi atau wewangian. La tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna idza kharajna tafilatin. Kalau keluar maka keluarlah dengan cara atau dengan tafilat, yakni ghair mutatayyibat, tidak pakai minyak wangi. Sampai-sampai kata Nabi, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita mana saja yang pakai bukhur, wewangian, yang pakai asap wewangian bukhur, maka jangan ikut sholat isya bersama kami, kata Rasulullah.
Yang kedua, alla takuna mutajammilatan mutazayyinatan. Tidak boleh berdandan, tapi harus biasa. Tidak boleh berdandan. Kemudian syaratnya amina minal fitnah, aman dari fitnah, saun kana li ghairiha atau fitnah fi dzatiha. Tidak aman dari fitnah, baik fitnah bagi wanita tersebut atau fitnah aman bagi orang lain yang ada di masjid. Aman fitnah maksudnya wanita itu selamat gitu, tidak terancam bahaya dan semisalnya. Ya. Jadi syaratnya yang berikut, yang ketiga apa? Alla takuna ala hali tukhsha minhal fitnah. Nah. Kemudian para jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan tentang subutu wilayatir rajul alal mar'ah wa riayatihi laha. Penetapan adanya wajib bagi laki-laki untuk menjaga para wanita, baik bapak kepada putri atau saudara kepada saudarinya atau walinya yang menjadi tanggungan bagi seorang wanita. Jadi tidak boleh dalam misal wanita itu seenaknya, harus punya wali wanita itu, ima bapaknya atau ima saudaranya yang bisa melindunginya. Jadi wanita tidak boleh hidup istilahnya mandiri, terserah gue mau kemana saja gitu ya. Tidak boleh. Wanita itu harus minta izin walinya kalau mau keluar. Baik, azan. Hah? Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Hadis menunjukkan boleh wanita untuk solat berjamaah di masjid, yakni disyariatkan wanita menghadiri solat berjamaah, disyariatkan.
namun dikecualikan untuk menghadiri sholat id. Kalau sholat id bukan boleh, untuk sholat id bukan boleh tapi mustahab, yakni dianjurkan sholat id ya. Adapun ke masjid tidak dianjurkan namun boleh. Namun yang dianjurkan di mana? Di rumah afdal. Tapi giliran minta izin mau ke masjid, giliran suami yang kena hukum. Suami yang kena hukum tidak boleh melarang-larang, dan ini hanya ke masjid jemaah. Adapun selain masjid, suami boleh melarang-larang. Izin Pak mau ke mall, ojo. Izin mau kondangan, ojo. Jangan. Izin ke masjid, silakan. Jangan dilarang kalau izin ke masjid. Tentu dengan syaratnya tadi terpenuhi. Toib, bagaimana kalau suami punya hajat? Suami punya hajat nih, istri minta izin ke masjid, tapi suami punya hajat misalnya yang harus diselesaikan oleh istrinya. Tentu ini hal udzur lain masalah jemaah. Ini ndak, suami nggak punya hajat, istri memang nggak ada kerjaan yang penting darurat, ndak, maka ke masjid minta izin jangan dilarang oleh suami. Jelas ya? Jangan dilarang. Berarti dikecualikan di sini apa jemaah sekalian? Kalau selain masjid, ya. Kalau selain masjid, maka Syekh Utsaimin mengatakan di sini jawazu man'ihi iyaha minal khuruj li ghairil masjid. Boleh suami melarang istrinya jika minta izin keluar yang selain masjid. Di sini ada hikmah jemaah. Kenapa sampai diharamkan suami melarang-larang istri yang mau ke masjid? Karena istri ke masjid mau beribadah, mau taqarrub kepada Allah. Jangan sampai suami menghalang-halangi istri untuk beribadah taqarrub kepada Allah. Tapi kalau giliran yang lain-lain selain masjid, tafadhol, larang. Ini disesuaikan dengan kebijakan para suami. Nah, jadi sekali lagi masyru'iyatu hudurin nisa ma'al jamaah, disyariatkan dan hukumnya boleh ya. Makna disyariatkan yakni makna disyariatkan berjamaah yakni itu ada dasar dari agama kalau para wanita ke masjid. Namun nanti hukumnya apa? Al-jawab hukumnya jaiz gair masyru', yakni jaiz boleh hukumnya. Adapun salat Id maka hukum disyariatkan dan hukumnya mustahab. Jadi di atas daripada sekedar salat berjamaah kalau salat Id, bahkan sampai yang wanita haid pun keluar. Antara hikmahnya adalah dalam rangka menampakkan syiar jemaah. Makanya juga kenapa kita berangkat Id dengan pulang salat Id beda jalan, di antara hikmahnya supaya syiarnya nampak. Supaya syiar beda jalan sehingga nampak. Makanya juga dianjurkan jangan pecah-pecah. Satu lapangan yang luas supaya nampak yakni megahnya, yakni bersatunya kaum muslimin. Dan ini menggentarkan musuh-musuh Islam dengan seperti itu. Jadi tidak usah kita membuat aksi-aksi terorisme zaman dengan ngebom sana ngebom sini membuat gentar musuh. Tapi dengan kita sholat Id sesuai sunnah di satu lapangan yang besar, bagaimana takbir bergema bergelora takbir, gentar orang-orang musuh-musuh Islam. Betapa Muslim bersatu. Ya, itu antara hikmahnya. Ini menampakkan syiar Islam, termasuk azan juga syiar Islam. Taib. Kemudian faedah dari hadis jemaah sekalian, taglid al-inkari ala man arada sunnah bi ra'yihi. Taglid al-inkar, yakni kerasnya pengingkaran bagi orang yang menentang sunnah dengan ra'yu, membantah sunnah dengan ra'yu. Itu kan ra'yu Bilal itu walaupun niatnya baik. Dan Ibnu Umar gak tanggung-tanggung dicaci anaknya. Kalau bahasa kita nih, dasar kamu kurang ajar, anak kurang ajar kamu. Seperti itu bahasanya. Dan itu marah Ibnu Umar bukan marah tercela, itu marah yang terpuji. Nabi pun marah ketika hukum-hukum Allah dilanggar. Dan Nabi tidak pernah marah ketika harga dirinya, atau Nabi tidak pernah dendam untuk dirinya, tapi Nabi marah, dendam, balas dendam Nabi jika agama yang diganggu. Sebagaimana Ibnu Umar. Berarti Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang sangat besar girohnya, kecemburuannya dalam Islam terhadap sunnah dan pengagungannya kepada
sabda Nabi. Maka kata Syekh Utsaimin di sini, ghairatu Abdillah bin Umar wa syiddatu ta'dhimihi liqaulin Nabi. Besarnya girah cemburu Ibnu Umar terhadap agama dan besarnya pengagungan Ibnu Umar terhadap sunnah, terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Faedah dari hadis saya kira cukup insyaallah ya kawan. Dua hadis ini dan insyaallah masuk ke pembahasan tentang sunan ar-ratibah wa ta'kidu rak'atai sunnati al-fajr wa fadluha. Ada bab yang ada dua hadis nanti insyaallah ya. Dua hadis tentang sunnah rawatib, yakni salat sunnah yang diikutkan dengan salat wajib baik qabliyah atau ba'diyah, dan juga tentang penekanan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh insyaallah. Kita baca mungkin satu hadis atau kita soal jawab, ada pertanyaan? Baik, sebentar. Saya kira cukup insyaallah soal jawab saja ya. Baik, fadhal. Tapi jemaah sekalian barakallahu fikum, ini banyak postingan ya yang isinya dusta, hoax. Siapa yang puasa Rajab sekian 3 hari saja dan seterusnya, kemudian barang siapa yang menyampaikan kabar gembira puasa Rajab maka akan begini dan begitu. Maka itu sebenarnya tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan puasa Rajab kecuali satu hadis atau satu masalah hadis saja, yaitu tentang bulan Rajab adalah bulan haram. Itu saja. Maka bulan Rajab bulan haram yang dianjurkan kita memperbanyak ibadah termasuk puasa. Maka kalau kita berpuasa, misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, ini karena bulan Rajab, boleh kita meniatkan demikian karena bulan Rajab ini bulan suci yang amal-amal dilipat gandakan oleh Allah dan dosa-dosa pun dilipat gandakan. Adapun puasa Rajab, barang siapa yang sehari puasa, seperti ada hadis palsu yang beredar juga disampaikan di mimbar-mimbar. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga katanya ada sungai yang bernama Rajab. Man shoma yauman fi Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr. Maka siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab maka akan diberi minum dari sungai Rajab tersebut. Ini dosa atas nama Nabi. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Apalagi mengatakan ini perkara gaib, perkara akidah. Ada sungai namanya sungai Rajab. Enggak ada di surga namanya sungai Rajab. Yang ada disebut sungai di surga Al-Kautsar. Inna fil jannah nahran. Ya, sungai di surga ada sungai yang disebut sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai di surga kata Nabi. Jadi puasa Rajab yang barang siapa yang puasa seminggu akan begini dan begitu, puasa yang 3 hari ya, dengan pahala yang dilebih-lebihkan sampai seperti puasa ibadah 7.000 tahun dan semisalnya. Ini nampak di antara ciri hadis palsu, amal sedikit pahalanya luar biasa dahsyat. Siapa yang mengusap rambut anak yatim, dia seperti haji 6.000 kali. Mengusap rambut anak yatim tuh loh, sampai kayak haji 6.000 kali. Jadi tidak ada yang sahih tentang kekhususan puasa Rajab. Jadi tidak ada puasa Rajab khusus, yang ada memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Apakah mengingkari hadis sahih walau cuma satu termasuk juga sifat munafik? Apa ancaman dari agama? Jamaah sekalian, menentang Rasul itu sama dengan menentang sunnahnya, sama. Apalagi menentang karena bertolak belakang hadisnya ini dengan akal kita misalnya. Banyak kan orang yang menentang, yakni menolak hadis karena hadisnya nggak masuk akal, ditolaknya, seperti orang-orang Mu'tazilah. Bahkan akidah Mu'tazilah di antara kerusakan mereka adalah apa? Mengatakan hadis tentang akidah tidak boleh dengan hadis ahad walaupun sahih, maka dia tolak hadis-hadis ahad tentang akidah, sehingga dia tolak azab kubur.
Wah, anehnya azab kubur jemaah sekalian, hadisnya bukan ahad, hadisnya mutawatir. Sebagaimana kata para ulama, Imam Syafi'i diantaranya, ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan hadis-hadis azab kubur itu mutawatir. Namun kata Mu'tazilah dia hadis-hadisnya ahad. Jadi menolak hadis, menolak sunnah cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, maka Allah biarkan dia limbung dalam kesesatan di dunia ini, dan Allah akan hantarkan ke neraka Jahannam waliyadzubillah, dan Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Di dunia sesat karena sebab menentang sunnah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Syafi'i, ajmal muslimun ala man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah. Sepakat umat Islam, siapa yang sudah jelas hadis Rasul sahih, jelas hadis Rasul sahih datang kepadanya, fala yahilu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Maka tidak halal, kata Syafi'i, haram meninggalkan hadis tersebut demi pendapat seseorang, demi madhab dan semisalnya. Jadi ancamannya berat, ikhwan, menolak hadis itu. Maka hadis itu sifat kita ahli sunnah, prinsip kita ahli sunnah. Hadis masuk akal atau tidak, wajib kita terima kalau itu sabda Nabi. Masalah kita tidak paham, tanya kepada ahlinya. Karena ayat-ayat, hadis-hadis memang ada yang jelas, ada yang memang samar maknanya, yang butuh ilmu, butuh arahan dari para ulama. Seperti hadis-hadis tentang masalah misalnya yang atau ayat-ayat yang disebut mutasyabih, samar. Samar bagi yang nggak ngerti. Adapun bagi yang tahu, nggak ada ayat hadis yang samar. Semuanya jelas, muhkam semuanya. Namun di sana ada yang samar bagi orang yang tidak paham, maka wajib dia tanya. Namun wajib dia imani bahwa itu hadis sahih. Jangan karena tidak masuk akal ditolak, coba. Dan banyak orang-orang aklaniun, kaum seperti liberal atau kaum filsafat yang mengedepankan tentang urusan-urusan tauhid dengan ra'yu, maka mereka banyak menolak hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin jemaah yang bisa disampaikan. Ada lagi? Tapi semoga apa yang dibahas bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.